Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya transkrip wawancara yang menarik banget nih sama Ryan Holiday. Kita bakal gali soal makna sukses yang sejati, terus tantangan jadi orang tua di era sekarang, sama gimana sih bangun hidup yang bermakna gitu. Iya, betul. Nah, misi kita, seperti biasa, ya menyaring intisari dari obrolan ini buat Anda semua. Khususnya soal gimana nemuin kepuasan di luar hal-hal kayak jabatan atau materi gitu. Dan juga soal navigasi peran orang tua. Oke, siap ya kita bedah? Siap. Intinya nanti banyak soal pergeseran perspektif ya. Dari yang tadinya cuma katakanlah punya anak, menjadi benar-benar menjadi orang tua. Terus juga dari ngejar target melulu, jadi lebih menikmati prosesnya. Dan pemahaman kalau pertumbuhan itu seringnya justru datang dari kesulitan gitu. Itu menarik banget soal bedain punya anak sama menjadi orang tua. Holiday kan nekenin ini bukan cuma soal biologis atau legal aja ya. Betul. Tapi lebih ke komitmen mental, emosional, buat siap diubah sama pengalaman itu, siap menempatkan anak jadi pusat yang baru gitu. Persis. Jadi kesiapannya tuh bukan cuma soal kapan ya waktu yang pas, tapi lebih dalam lagi. Gue siap nggak sih hidup gue dirombak total sama kehadiran anak? Prioritas pasti geser kan? Udah bukan cuma soal nyukupin kebutuhan dasar aja, tapi lebih ke ngebimbing jiwanya. Ada kutipan bagus tuh, kalau nggak salah dari Veda ya. Jangan jadi orang tua kecuali siap mencerahkan anakmu. Artinya, kita juga harus siap jadi versi diri yang lebih baik demi mereka. Wah, dalam ya. Ini nyambung ke soal kita terima ketidaksempurnaan diri sendiri dong. Kan seringnya kita ngerasa, aduh belum pantas nih, belum siap. Tapi Holiday, ngutip komedian Tom Segura, bilang, punya anak itu emang seharusnya ngubah lo. Jadi kalau kita nolak berubah, mungkin ya emang belum siap ya. Bisa jadi, bisa jadi. Dan yang penting juga, gimana caranya biar kita nggak numpahin beban atau ketakutan kita ke anak. Hindari jadi snowplow parent. Tahu kan? Ya. Yang kayak bajak salju, semua rintangan di depan anak dibersihin sama dia. Oh iya ya. Yang niatnya baik mungkin ya, biar anak nggak susah. Nah, niatnya baik, tapi efeknya justru bikin anak jadi rapuh. Jadi nggak terlatih gitu hadapi masalah. Padahal tujuannya kan ngasih mereka alat buat mecahin masalah sendiri ya. Bukan kita terus yang jadi tukang beresin masalahnya. Oke, paham. Kita yang selalu jadi pemecah masalahnya gitu. Oke, sekarang kita geser dikit ke soal sukses. Holiday kan cerita tuh pas bukunya laku keras, jadi bestseller, ternyata rasanya malah kosong. Ini jujur banget sih, kok bisa gitu ya? Nah ini dia, karena makna sejati itu jarang banget adanya di pencapaian luar gitu aja. Kaum Stoa juga ngajarin kan, kaitkan ambisi kita pada hal yang bisa kita kontrol penuh. Apa tuh? Ya usaha kita, kualitas kerja kita, proses belajarnya, bukan ke hasil akhir, kayak angka penjualan atau penghargaan. Itu kan banyak faktor di luar kendali kita ya. Kalau kita udah nikmatin prosesnya, ya itu udah menang sebetulnya. Kayak cerita Kobe Bryant ya, yang katanya dia main maksimal walau cedera bukan cuma ngejar cincin juara, tapi mikir, siapa tahu ada orang nabung cuma buat nonton gue sekali ini aja. Ada dedikasi ke proses dan ke orang lain, bukan cuma soal hasil buat diri sendiri. Keren sih itu. Betul. Atau pengalaman Holiday sendiri. Buku dia yang judulnya Konspirasi, itu penjualannya paling kecil dibanding yang lain. Tapi justru itu yang paling dia banggain. Oh iya? Kenapa tuh? Karena proses nulisnya paling susah, paling menantang, dan paling bikin dia berkembang sebagai penulis dan pribadi. Jadi, sukses di mata orang lain itu ya bonus aja lah, bukan itu sumber utamanya. Ngomongin proses nih, gimana soal bangun karir atau ngejar passion? Kan nggak harus langsung banting setir, keluar kerja gitu kan? Holiday aja nulis 3 buku sambil masih kerja kantoran. Nah, itu poin bagus. Nggak harus drastis. Kuncinya mulai aja dulu, meski kecil, tapi konsisten. Ingat hukum Hofstadter nggak? Yang mana tuh? Yang bilang kalau segala sesuatu itu hampir pasti butuh waktu lebih lama dari yang kita perkirain awalnya. Jadi sabar itu kunci. Terus bangun yang namanya flywheel. Jadi usaha kecil yang terus-terusan itu lama-lama kayak roda gila. Saling nguatin, bikin momentum makin besar. Repetisi itu penting banget. Oh, jadi kayak efek bola salju gitu ya? Makin lama makin besar momentumnya. Kayak Jay Shetty yang latihan ngomong offline sampai 10 tahun katanya ya, sebelum akhirnya sukses online. Persis. Atau kata Steve Jobs, kita baru bisa nyambungin titik-titik pengalaman kita kalau udah lihat ke belakang. Jadi pas lagi jalanin, ya fokus aja ngumpulin titik-titik itu. Skill, pengalaman, bangun hubungan.
Kesempatan besar itu seringnya datang bukan pas kita pengen banget, tapi pas kita udah siap. Gitu ya? Nah, itu dia, kesiapan itu dibangun dari proses panjang tadi, sabar dan fokus perbaiki diri tiap hari. Terus soal belajar nih, khususnya nanamin minat baca ke anak. Holiday kasih saran bagus, jangan maksa anak baca sastra kalau dia lagi seneng banget buku soal Minecraft. Iya banget, kuncinya itu relevansi. Cari buku yang bisa nyelesain masalah mereka saat itu, atau jawab rasa penasaran mereka sekarang. Dan ini nggak cuma buat anak loh, buat kita orang dewasa juga sama. Baca buku tuh bukan buat gaya-gayaan atau hiburan doang. General Mattis kan pernah bilang, kalau kamu belum baca ratusan buku di bidangmu, kamu itu sebenarnya buta huruf secara fungsional. Wah, Maksudnya kita bisa nyolong pengalaman orang lain lewat buku ya. Orang yang udah pernah lewatin masalah yang mirip sama kita. Ini soal kerendahan hati dong jadinya. tepat. Rendah hati buat ngaku, oke, gue nggak tahu semua, tapi gue mau belajar nih dari pengalaman orang lain. Nah, terakhir nih, soal ekspektasi warisan. Maksudnya ekspektasi dari orang tua kita dulu. Banyak kan dari kita, udah gede gini, tapi masih aja kayak nyari pembuktian atau validasi dari mereka. Iya, itu sering terjadi ya. Dan mungkin validasi itu nggak akan pernah datang. Langkah awalnya ya kesadaran yang mungkin agak pahit ya. Kalau pengakuan itu nggak didapat dari awal, mau kita sukses segimanapun nanti, rasanya nggak akan bisa ngisi kekosongan itu. Yang perlu kita lakukan itu semacam reparenting diri sendiri. Kasih ke diri kita yang dulu apa yang sebenarnya dia butuhin tapi nggak dapat. Reparenting diri sendiri. Dan punya anak, itu bisa jadi momen buat itu ya, buat mutus rantai negatif. Bisa banget. Jadi kesempatan emas malah buat kita komit melakukan hal yang beda dari cara orang tua kita dulu. Kayak kata Seneca, filsuf Stoa itu. Kita emang nggak bisa milih orang tua kita siapa, tapi kita bisa milih kita mau jadi anak siapa. Maksudnya, kita bisa milih teladan dan nilai-nilai mana yang mau kita anut dan hidupi sekarang. Kita yang pegang kendali. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, jadi orang tua itu pilihan sadar yang ngubah hidup banget. Sukses jati itu adanya di dalam, di proses, di makna. Dan pertumbuhan itu lari maraton, bukan sprint, ngumpulin pengalaman terus. Sip. Dan mungkin sebagai penutup, ada ide bagus dari Robert Greene. Semua adalah materi. Maksudnya, tiap kejadian, enak nggak enak, itu semua bahan baku. Bahan baku yang bisa ngebentuk kita jadi pribadi, orang tua, atau pemimpin yang lebih baik. Tiap pengalaman itu data buat kita pelajari. Nah, ini jadi pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau Anda mulai ngelihat tiap tantangan atau bahkan kegagalan bukan sebagai titik akhir, tapi sebagai materi berharga buat diri Anda di masa depan, meskipun mungkin pelajarannya belum kelihatan jelas sekarang. Pertanyaannya, pohon apa sih yang lagi Anda tanam hari ini, yang buahnya mungkin baru bisa Anda petik nanti? Coba direnungkan ya.